Pa, Ma, apa Mama dan Papa akan marah kalau Didi menceritakan sesuatu? Kamu mau cerita apa, Di? Iya, kenapa kamu menyangka Mama dan Papa akan marah? Begini, Ma, Pa, tadi di sekolah kacamata Pak Satpam jatuh dan terinjak oleh anak-anak yang sedang berlari-lari. Didi dan teman-teman kasihan, Ma. Jadi, Didi dan teman-teman mengumpulkan uang saku untuk diberikan Pak Satpam. Itu kan perbuatan yang baik, Di. Kenapa kami harus marah? Soalnya Didi memberi semua uang saku Didi. Jadi Didi nggak beli makanan. Didi takut Mama marah karena Didi nggak beli makan siang. Nggak apa-apa kok, Di. Mama senang karena kamu mau berbuat sesuatu untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Jadi Mama dan Papa nggak marah. Didi, yang kamu lakukan itu baik. Kamu berbuat baik kepada Pak Satpam yang sedang memerlukan pertolongan. Papa bangga sama kamu. Adik-adik, mari kita membaca kitab Nehemia 2 ayat 1-10. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Sejak mendengar kabar buruk tentang Yerusalem, Nehemia sangat sedih. Saat bertugas menyajikan minuman bagi Raja Artasasta, wajahnya terlihat muram. Raja pun bertanya, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit?" Nehemia lalu menceritakan isi hatinya tentang kondisi Yerusalem. Raja bertanya lagi, "Jadi apa yang kau inginkan?" Nehemia memberanikan diri agar diizinkan pulang ke Yerusalem. Ia ingin membangun tembok kota itu. Raja mengabulkan permintaannya. Nehemia pun pulang ke Yerusalem. Adik-adik, berbuatlah sesuatu ketika itu dibutuhkan. Ketika rumah berantakan, rapikanlah. Ketika kelas kotor, bersihkanlah. Ketika teman terjatuh, bantulah. Ketika teman sedih, hiburlah. Jika kita bisa membantu, segera lakukan ya. Mari berdoa. Bapa di surga, mampukan aku berbuat baik ketika diperlukan oleh orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.